Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik. Dan hari ini gue mau kasih sebuah film-film terbaik dari aktris Indonesia yang mungkin kalian juga udah tau lah sama peran-perannya di film-film ternama Indonesia. Aktris cantik ini adalah Jessica Milla. Bukan cuma film-film soft yang bergenre romance dan drama aja, tapi juga beberapa film horor pun masih seru untuk kalian tonton, dan sebagian juga adalah salah satu yang jadi favorit gua. Tapi sebelum gua kasih tahu film-filmnya, kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Sudah 3 lebaran Denai tidak pulang. Cobalah mengalah. Hubungi Denai. Surga di Telapak Kaki Ibu. Surga di Telapak Kaki Ibu nampaknya bakal masuk ke dalam sebuah film religi dan drama yang mungkin aja bisa membuat kalian mengerti tentang pentingnya seorang ibu untuk selalu kita hormati dan taati. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Dena yang merupakan gadis asal Minang dengan tujuan untuk melanjutkan kuliahnya di kota Jakarta. Sesampainya dan menetap beberapa bulan di kota Jakarta, Denai mulai berubah dan mulai berbohong kepada orang tuanya dengan alasan yang mungkin gak masuk akal. Di sini mungkin bakal dihadirkan sebuah makna kehidupan sehari-hari dari seorang anak kepada ibunya yang gue juga merasakan akan feel-nya dari film ini. Kalau kalian udah nonton film ini mungkin bakal mengerti yang gue maksud barusan. Untuk acting dari Jessica Milla sendiri, gue rasa udah lumayan cukup bisa menghayati dengan beberapa scene atau adegan nangis yang gue rasa ini juga bisa dikatakan klop lah sama inti dari filmnya. Surga di Telapak Kaki Ibu, sebuah film drama dengan segudang motivasi hidup dan beberapa yang harus kita tahu ini di label 17 tahun ke atas. Kamu tahu nggak apa yang paling romantis dari hujan? Dia selalu mau kembali lagi meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali. Dubsmash. Dubsmash masih dalam sebuah genre drama lagi dengan penuh segudang konflik menarik yang gue rasa cocok banget buat kalian ikuti ceritanya. Menceritakan tentang siswa pindahan yang baru saja sampai di Indonesia dari Filipina bernama Tijay. Tijay merupakan seorang remaja yang populer di dunia maya karena sering sekali membuat sebuah video dubsmash serta mengunggahnya di media sosial. Kehadiran Tijay di sekolah tersebut membuat cewek-cewek histeris dan terpaku akan ketampanannya dan membuat seorang cewek bernama Elsa pun juga bisa didekatinya. Menurut gue film yang mengangkat sebuah kisah viral mungkin aja memang sangat menjanjikan dari segi pemasaran dan penayangannya. Ya karena memang para penonton di Indonesia ini hampir lebih dari 60% mengikuti tren yang lagi berkembang sehingga bisa tergait untuk nonton filmnya. Tapi semua itu bakal berimbas jika viralnya ini udah berhenti dan bisa dikatakan mati lah. Jadi mungkin bakal efektif tapi cuma sesaat aja. Sama seperti di film ini, gue rasa kalian bakal kesulitan buat nonton film-film seperti ini di layanan streaming Indonesia. Sayang banget sih. Jessica Milla di sini sangat pantas banget memerankan cewek anak sekolahan yang memang udah jadi best dan stylenya dia dari sebuah seri sinetron sampai sebuah film yang sebesar ini. Cantik banget sih. Dubsmash ini mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan cerita seru dengan konflik yang agak mainstream ini di label 13 tahun ke atas. Kamu tuh emang tega tau nggak? Bilangnya ke London mau apa kuliah, taunya? Lukman, please, biarin aku jalanin hidup aku yang baru. From London to Bali. From London to Bali adalah sebuah film yang mungkin bisa gue sebut setengah sinetron, setengahnya lagi film karena memang deretan aktor dan aktrisnya ini lumayan cukup famous di kalangan seri sinetron yang ada di televisi Indonesia. Menceritakan tentang kisah dari cowok bernama Lukman yang sedang mengalami sebuah patah hati setelah putus dengan ceweknya bernama Dewi yang ditinggal pergi ke London untuk kuliah. Namun secara bersamaan juga Lukman yang sedang patah hati melihat seorang gadis dari Bali bernama Putu telah memikat hatinya. Cerita dari sebuah perpisahan karena alasan untuk pergi ke luar negeri adalah salah satu tema klasik yang dihadirkan pada sebuah film romance dan drama di Indonesia. Gue sendiri udah banyak banget nonton film-film yang jenisnya hampir sama, bahkan sama persis kayak gini. Namun kalau kalian sempat lihat posternya dari film ini yang menampilkan beberapa aktor dan aktris terkenalnya dari Indonesia, apalagi kalau ada Jessica Milla, gue yakin kalian bakal tertarik untuk nonton dan lumayan cukup dibuat nyaman sama filmnya. From London to Bali dan beberapa cerita serta konflik yang natural dari filmnya ini di rating 6,0 di IMDb.
belum dapetin Astika, Pal, kita bakal mogok makan. Setuju? Kita mogok minum. Setuju? Belum dapet juga, kita bakal ceraiin istri kita masing-masing. Setuju. Jomblo ngenes. Jomblo ngenes ini mungkin bakal lebih relate sama kehidupan kalian dan lebih bakal bisa menghibur kalian dengan komedi dan romansnya yang sangat lucu banget. Menceritakan tentang seorang cowok yang lumayan cool bernama Noval telah jatuh hati kepada seorang gadis bernama Astika. Cintanya si Noval ini sangat tulus sama Astika, namun di balik rasa tulusnya itu ada sebuah rasa jengkel dan sakit hati yang selalu terus menemani Noval dikala mereka bertemu. Seperti yang barusan gue bilang, film ini mungkin bakal relate sama kehidupan kalian karena beberapa konflik yang dihadapi sama karakternya seperti Calvin Julio dan Jessica Mila di sini bisa lebih friendly dan menurut gue ini sangat bagus banget sih. Ceritanya sendiri bakal lebih berfokus sama komedinya yang juga diiringi sama beberapa genre romance dengan porsi yang menurut gue ini nggak terlalu over dan nggak terlalu tipis juga. Buat kalian yang suka sama film komedi dan romance dengan porsi yang lumayan pas, mungkin ini adalah film yang tepat untuk kalian tonton, tentu aja bareng sama pasangan kalian ya. Jomblo ngenes dengan genre komedi dan romance menarik dengan beberapa konflik yang relate sama di dunia nyata ini di label 13 tahun ke atas. Konsep pernikahan yang bisa ngalahin impian masa kecil. Daripada pernikahan gue yang cuma sehari ini sia-sia. Bridezilla masih masuk dalam genre komedi romance dan drama lagi ya, mungkin ini bakal lebih menarik dengan tema nikahan dengan sangat intens. Menceritakan tentang impian dari seorang gadis bernama Dara yang semasa kecil berharap memiliki sebuah pernikahan yang sangat sesuai dengan harapannya dan berusaha mewujudkannya ketika dewasa yang telah membawanya menjadi seorang wedding organizer yang lumayan terkenal. Sebagian yang ada di filmnya menurut gua ini bakal lebih berfokus sama komedinya dibanding dengan beberapa drama yang gua rasa ini bakal lebih alot lah sama konfliknya. Jessica Mila sendiri bakal bermain menjadi main lead aktrisnya yang gua rasa ini cocok banget sih sama beberapa scene yang ditampilkan dengan sangat maksimal. Meskipun filmnya mempunyai sebuah drama yang menurut gua ini sedikit flat dan terkesan ya cuma begitu-gitu aja lah. Bridezilla dengan naik turunnya mood kalian buat nonton film ini dan beberapa scene yang bakal buat kalian ketawa ini di rating 6,0 di IMDb. Apa yang sudah dibuka tidak akan bisa ditutup lagi. Kamu akan melihat segalanya, selamanya. Mata Batin 1 dan 2. Mata Batin 1 dan 2 bakal merefresh semua pikiran dan otak kalian para penonton yang suka dengan aktingnya Jessica Mila di genre romance dan drama yang berubah 360 derajat menjadi sebuah suasana creepy yang gua rasa seru banget untuk kalian saksikan. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Alia yang dimana ia ditinggal kedua orang tuanya meninggal dan memutuskan untuk meninggalkan Bangkok, Thailand dengan kembali ke Jakarta, Indonesia. Alia dan adiknya yang bernama Abel berencana pindah ke sebuah rumah tua yang mana waktu kecil mereka sempat tinggal di sana. Rumah tersebut letaknya sangat jauh dari tengah kota, namun Alia bersikeras untuk tinggal di sana sementara Abel sendiri sering bersikap aneh dan juga ketakutan karena dirinya merasakan ada yang lain selain mereka berdua di rumah tersebut. Ini adalah salah satu film tersukses yang diperankan sama Jessica Mila sebagai main karakternya di film horor di tahun 2017 dan sequelnya di tahun 2019. Terbukti filmnya bisa meraih penonton yang lumayan cukup banyak dan menduduki peringkat ke-6 di film pertamanya. Untuk dari segi story-nya, gue rasa ini bakal bisa menghibur kalian dengan porsi horor yang lumayan cukup tipis tapi dibalut dengan suasana creepy dan berbagai jumpscare yang gue rasa bisa pas dengan aktingnya Jessica Mila sebagai Alia dan Bianca Hello sebagai Abel. Good job sih. Mata Batin 1 yang menjadi salah satu film terlaris di tahun 2017 ini di rating 5,1 dan sequelnya yang masih pas banget buat jadi film horor rekomen ini di rating 5,5 di IMDb. Cantik-cantiknya mereka, langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Imperfect. Imperfect ini bakal melanjutkan film drama dari Jessica Mila dan menjadi salah satu film favorit gua dengan beberapa komedi yang bikin fresh dan gak terlalu over kayak film komedi Indonesia biasanya.
Menceritakan tentang seorang cewek bernama Rara yang terlahir dengan gen gemuk dan berkulit sawo matang dari warisan sang ayah. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Lalu suatu hari muncullah sebuah peluang bagi Rara untuk bisa naik jabatan di kantornya, tapi bos Rara yang bernama Kelvin menugaskan Rara untuk bisa mengubah total penampilannya jika ia mau mengemban tanggung jawab yang barunya ini. Beberapa review untuk film ini udah sering banget gue bawain di channel ini, jadi buat kalian yang mau tahu reviewan gue, cek aja di playlist 5 film yang tertera di beranda channel ini. Tapi khusus untuk kali ini gue bakal lebih berfokus ke aktingnya dari Jessica Mila yang menurut gue ini sangat pas banget. Dan dari scene per scene-nya pun gue bisa lihat usaha dari kerja kerasnya untuk bisa maksimal di film ini yang notabene bisa dibilang film dengan penggambaran karakter yang lumayan cukup susah diperankan. Gue sangat salut banget sih sama aktingnya yang maksimal ini. Imperfect, sebuah film komedi dan drama dari aktor dan aktris yang udah famous di kalangan film Indonesia ini, di rating 7,8 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Jessica Mila yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar, mungkin bakal bisa gue buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gue Aryu undur diri, see you in the next film.